Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang Kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, pada saat ini kami ingin belajar mengenal keunikan diri kami dengan lebih baik. Utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagai hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan kami. Dengan demikian, kami pun akan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Aku Pribadi yang Unik. Adapun kompetensi dasar kita dari 1.1, bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya sebagai citra Allah dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Dan indikator pencapaian hasil belajar, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu menganalisis data pribadi tentang kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri sendiri, menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik, merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31 dan membuat doa syukur karena diciptakan sebagai pribadi yang unik. Ananda sekalian, kita tahu setiap orang adalah individu. Ia adalah makhluk yang unik. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Nah, kesadaran diri sebagai makhluk yang unik ini menjadi sangat penting bagi setiap individu. Sebab bila tidak, maka akan muncul berbagai sikap dan perilaku negatif dalam hidupnya. Keunikan dan keistimewaan yang kita miliki merupakan anugerah yang patut kita syukuri dan kita perkembangkan dalam hidup, bukan untuk disesali. Kita akan melihat pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain dengan menyanyikan lagu You Are Very Special.
setiap manusia itu unik. Unik dalam bahasa Inggris, unique, ataupun dalam bahasa Latin, unus, yang artinya adalah satu. Jadi unik itu berarti tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Artinya secara singkat, unik itu berbeda satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan, manusia kembar sekalipun itu selalu mempunyai perbedaan. Nah, perbedaan itu lebih jauh dan lebih dalam dari yang dapat dilihat, dirasa, didengar, dikatakan. Nah, pada umumnya, perbedaan inilah yang membuat orang menjadi iri hati, terjadi pertentangan, permusuhan, dan ingin saling meniadakan satu dengan yang lain. Padahal dengan perbedaan yang ada itu justru orang dapat saling memperkaya dan saling melengkapi. Perbedaan itulah yang menjadi keunikan, keistimewaan setiap manusia. Seperti dikatakan dalam lagu You Are Very Special, bahwa kita ini adalah istimewa, kita ini adalah unik. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis atau kejiwaan, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Nah, keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang itu berbeda dan akhirnya dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Nah, untuk mengatasi perbedaan itu diperlukan dari diri kita sikap menerima diri apa adanya. Kita akan membaca satu artikel gadis muda bunuh diri karena hasil operasi plastik jelek. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Cantik, satu kata yang membuat wanita bangga, sekaligus rela menyakiti tubuhnya untuk memperoleh pujian tersebut. Di masa lalu, operasi akibat penyakit sangat dihindari karena rasa sakit yang akan ditanggung. Nyatanya tidak membuat banyak wanita takut untuk melakukan operasi plastik. Jika berbicara operasi plastik, pikiran akan langsung melayang ke Korea Selatan, di mana proses operasi plastik seolah semudah membuat mie instan. Beberapa tahun lalu, tren operasi plastik adalah kelopak mata, hidung, dan payudara. Sekarang, wanita dan pria Korea Selatan suka bentuk wajah yang mungil berbentuk diamond atau segitiga. Banyak dari mereka melakukan double chest surgery atau operasi pemotongan rahang untuk mendapatkan wajah mungil berbentuk V. Operasi plastik ini berisiko tinggi dan berbahaya. Dilansir Daily Mail, Choi Jin Yong, seorang profesor kedokteran gigi di Universitas Nasional Seoul, mengatakan operasi ini mengubah penampilan Anda lebih dramatis dibanding sebelumnya. Katakanlah suntik botox atau operasi hidung, karena yang diubah adalah struktur tulang Anda, ujarnya. Kemudian dokter tersebut melanjutkan, tetapi prosedur ini sangat rumit, cenderung berbahaya. Sangat tidak nyaman melihat seseorang rela rahang dan gigi hanya untuk mendapatkan wajah mungil yang cantik. Beauty and pain. Walaupun sudah banyak pernyataan bahwa operasi pemotongan rahang sangat berbahaya, makin banyak warga Korea Selatan yang melakukan prosedur ini. Di sana, sudah jadi hal normal melihat berbagai iklan operasi plastik dengan ukuran sangat besar di tempat umum seperti stasiun dan di pinggir jalan. Iklan itu semakin menggoda dengan foto perubahan wajah sebelum dan sesudah operasi plastik.
plastik. Bunuh diri karena operasi plastik. Diperkirakan 5.000 orang sudah menjalani operasi pemotongan rahang. Shin Yeon-ho, seorang pengacara yang khusus menangani kasus malpraktek, mengatakan bahwa operasi ini mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada rahang, mulut jadi miring, gigi tidak sejajar, juga hilangnya kemampuan mengunyah dan tersenyum. Kasus akibat operasi plastik semakin tinggi dengan komplikasi yang makin serius, ujarnya. Yang menyedihkan, pada bulan Agustus tahun lalu, seorang gadis 23 tahun bunuh diri setelah menjalani operasi pemotongan rahang. Gadis itu meninggalkan catatan sebelum bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya karena operasi plastik yang dijalani membuatnya tidak dapat mengunyah dan tidak berhenti menangis karena kerusakan saraf di saluran air mata. Semoga saja kejadian menyedihkan ini tidak terjadi kembali. Ananda sekalian, setelah kita membaca artikel tadi, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Sikap seperti apa yang ditampilkan dalam artikel tersebut? Coba Ananda sebutkan contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri. Apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain? Apakah kecantikan, kekayaan, materi, atau yang lainnya? Ananda sekalian, menerima diri ternyata merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Misalnya, ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Dan ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Dan ketika melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Nah, mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang dengan wajah biasa, bahkan kurang menarik, berasal dari keluarga miskin sekalipun, bisa sukses dan dihargai banyak orang. Sikap tidak menerima diri itu bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Ananda sekalian, orang yang berpikir positif itu akan menerima keunikan itu sebagai anugerah dari Tuhan, maka ia akan bangga bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Ia akan mampu bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Maka ia tidak akan minder, ia tidak berniat untuk menjadi sama seperti orang lain, ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga, bahkan ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan ia mampu bergaul dengan siapa saja. Tetapi ada orang yang kurang mampu menerima keunikan dirinya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas,
dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi keterbatasan diri, misalnya dengan melakukan operasi plastik. Bahkan orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar lebih penting. Jadi singkatnya, manusia itu adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia itu hendaknya sungguh disadari oleh semua orang. Ananda sekalian, setelah kita melihat pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain, sekarang kita akan melihat ajaran kitab suci tentang keunikan manusia. Silahkan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Ibu akan membacakan kutipan ini untuk kita semuanya. Silakan Ananda di rumah disimak dengan baik teks kitab suci masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ananda sekalian, setelah kita membaca dan menyimak kutipan kitab suci tadi, silakan Ananda mengulang kembali membaca teks kutipan kitab suci tadi dalam hati dengan mengganti kata manusia dan kata mereka dengan namamu sendiri. Perasaan apa yang kamu rasakan saat mengganti kata manusia dan kata mereka dengan namamu? Lalu pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia pada umumnya dan keunikanmu sendiri? Ananda sekalian, waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya sendiri. Ini kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia itu Allah seolah-olah perlu bekerja dalam arti tanda petik secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Kita bisa membaca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadian. Jadi kehadiran manusia di muka bumi ini telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Dan manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi
seperti Tuhan sendiri. Karena itu, betapa uniknya kita manusia ini. Maka sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula, ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Dari cara berpikirnya, bersikapnya, bertindaknya, dan ia tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Maka sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Maka dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Maka ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan itu membentuk keunikan setiap pribadi, selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Maka setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Dan sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Jadi manusia adalah suatu karya seni dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, manusia adalah pribadi yang indah dan istimewa. Hal ini seperti ditulis oleh Douglas Malloch dalam puisinya yang berjudul Be the Best, jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput, dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Tapi jadilah ikan sepat terlincah di dalam payau. Tidak semua dapat menjadi nahkoda, lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan, di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang. Jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Nah, Ananda sekalian, sebagai tugas, silahkan isilah kolom yang tersedia dengan ciri-ciri yang ada pada dirimu. Tugas silakan ditulis di dalam buku catatan, buat dengan rapi dan tulisannya harus jelas dan dapat dibaca. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang telah kami terima dalam pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang sudah kami dalami membuat kami semakin sadar akan keunikan dan kemampuan yang kami miliki masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya.
Selamat belajar. Shalom.